dari pengantar. Kemudian yang kedua adalah kita mulai dari menjelaskan sedikit tentang metode penelitian sejarah, ya. Kemudian ada namanya metode penelitian deskriptif, ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah metode eksperimen, metode percobaan. Jadi itu ada 3 metode yang kita ingin jelaskan. Nah, yang pertama adalah kalau kita mau penelitian, tentu saja ada 3 pertanyaan yang umum yang mungkin kita ajukan, baik kepada siapa, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang pertama adalah bagaimana melaksanakan penelitian agar berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Yang kedua, alat dan bahan apa saja yang harus digunakan untuk melakukan penelitian. Ya. Yang ketiga, bagaimana urutan langkah-langkah kerja agar penelitian dapat berjalan lancar. Nah, itu saya kira pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita melakukan penelitian. Ya. Nah, interpretasi dalam penelitian sejarah ini adalah bagaimana kita menafsirkan atau menginterpretasikan data yang kita sudah peroleh menjadi sebuah narasi yang bisa bermanfaat, atau dengan kata lain sumber data atau sumber informasi kita peroleh kemudian kita rekonstruksi, ya. Jika kita lakukan rekonstruksi itu artinya membangun kembali yang sudah dulu, kemudian itu menjadi dokumen, ya, dokumen dan bisa digunakan sebagai data dan informasi. Nah, tentu saja di dalam menginterpretasi bisa mempresentasikan apa yang kita inginkan, ya, teknik pengolahannya, ya, teknik penyimpulan. Nah, jadi kalau bicara statistik, biasanya orang lebih cenderung lebih kuat, ya, dibandingkan hanya menggunakan logika, ya, logika dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah generalisasi. Nah, tidak semua penelitian yang eksperimen itu bisa digeneralisasi. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan, apa kesimpulan daripada ini. Jadi saya buat kesimpulan dulu. Jadi kesimpulan kita bahwa seorang peneliti memiliki 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah bagaimana metode penelitian yang akan dilakukan. Kedua, bagaimana alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana proses melakukan penelitian. Itu adalah pertanyaan yang sering muncul dalam seorang ingin meneliti. Yang kedua, bahwa penelitian itu ada 3 macam. Metode penelitian ada 3 macam. Yang pertama adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang, terutama orang ahli dalam bidang sejarah yang ingin mengungkapkan peristiwa masa lalu, di mana peristiwa masa lalu itu bisa diungkapkan dengan menggunakan 2 bukti. Yang pertama adalah tertulis dan tidak tertulis. Ada 4 cara, mulai dari pembuktian, verifikasi, kemudian apa lagi tadi? Dan terakhir adalah pelaporan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan keadaan sekarang, fenomena yang terjadi sekarang, baik seseorang maupun lembaga maupun lingkungan yang ada. Yang tadi dari studi kasus, survei, kemudian apa tadi korelasi dan studi kasus. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu akan menjawab semua pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena akan mencari solusi, ya. Namun demikian, penelitian eksperimen itu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah harus jelas perlakuannya, kemudian ini dilakukan secara konsisten dan seterusnya. Saya kira itu kesimpulan daripada materi tentang metode penelitian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Di mana suatu metode eksperimen itu adalah metode percobaan
untuk pendekatan penelitian memiliki tujuan yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang berbeda-beda. Lanjut ke Ripan. Belum saya. Dari pemateri Bapak tadi itu tentang metode penelitian, ada 4 tahapan kan. Yang pertama itu riset, verifikasi, interpretasi, sama historiografi, yang dimana dari tahapan-tahapan ini kita bisa belajar untuk membuat atau meneliti penelitian yang secara rinci gitu. Oke, terima kasih ya.